Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasiin Fakih STMT selaku dosen pembina. Langsung saja saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul pengaruh pemanfaatan abu terbang atau fly ash dari PLTU 2 Sulawesi Utara sebagai substitusi parsial semen terhadap kuat tekan beton. Makalah ini disusun oleh Eviani, Muhammad Dibakus Putra Mahardika, Taufan Rizky Fernanda, dan Ilham Purwita. Langsung saja ke materi. Beton. Beton adalah suatu bahan komposit atau campuran dari beberapa material yang bahan utamanya terdiri dari campuran antar agregat kasar, agregat halus, air dan atau tanpa bahan tambahan dengan perbandingan tertentu. Selanjutnya, fly ash. Fly ash atau abu terbang merupakan sisa-sisa pembakaran batu bara yang dialirkan dari ruang pembakaran melalui ketel berupa semburan asap yang berbentuk partikel halus dan merupakan bahan organik yang berbentuk dari perubahan bahan mineral karena proses pembakaran dari proses pembakaran batu bara pada unit pembangkit uap atau boiler akan terbentuk dua jenis abu, yaitu abu terbang fly ash dan abu dasar bottom ash. Ciri-ciri fly ash: pertama, butiran halus lolos ayakan nomor 325. Nomor 2, spesifik gravity antara 2,15 sampai 2,8. Selanjutnya berwarna abu-abu kehitaman. Yang ketiga, jenis fly ash ada 3 macam. Pertama, kelas C, fly ash yang mengandung CaO lebih dari 10% yang dihasilkan dari pembakaran lignite atau subbitumen batu bara atau batu bara muda. Senyawa lain yang terkandung di dalamnya adalah SiO2 30-50%, Al2O3 17-20%, Fe2O3, MgO dan Na2O dan sedikit K2O, mempunyai 2,31 sampai 2,86%. Mempunyai sifat pozolan tetapi juga langsung bereaksi dengan air spesifik gravity untuk membentuk CSH atau CaO, SiO2, 2H2O, kalsium hidroksida dan elektrolit yang mengeras seperti semen. Selanjutnya, kelas F, fly ash mengandung Ca kurang dari 10% yang dihasilkan dari pembakaran antarokti atau bitumen batu bara. Senyawa lain yang terkandung di dalamnya adalah SiO2 sebanyak 30-50%, Al2O3 45-60%, MgO, K2O dan sedikit Na2O. Mempunyai spesifik gravity 2,15 sampai 2,45, bersifat seperti pozolan, tidak bisa mengendap karena kandungan CaO yang kecil. Selanjutnya, kelas N, pozolan alam atau hasil pembakaran yang dapat digolongkan antara lain tanah diatomik, opalin, gert, dan salt tuff, dan abu vulkanik yang mana bisa diproses melalui pembakaran atau tidak melalui proses pembakaran. Selain itu juga mempunyai sifat pozolan yang baik. Selanjutnya, high volume fly ash atau HVFA. High volume fly ash atau HVFA concrete adalah beton di mana setidaknya 50% jumlah semen sebagai bahan pengikat diganti fly ash baik berupa F fly ash atau kelas C fly ash. Istilah high volume fly ash concrete sendiri pertama kali diperkenalkan oleh peneliti di pusat penelitian CAN-MIT Kanada pada tahun 1980-an. Keuntungan HVFA concrete antara lain peningkatan kelecetan beton, kemudian dalam finishing permukaan beton, drying, screening, dan scrap, peningkatan durabilitas beton. Selanjutnya, hambatan-hambatan akan dibawakan oleh rekan saya. Hambatan dari segi peraturan perkembangan kuat
tekan yang lambat, umur perawatan beton lama. Ini adalah gambar strukturnya. Tabel 2, rancangan campuran high volume fly ash konkret. Tabel 3, komposisi campuran beton dengan variasi abu terbang pada kondisi lapangan per meter kubik. Ini adalah hasil pengujiannya. Selanjutnya langkah-langkah pencampuran. Pertama, material yang telah disiapkan ditimbang sesuai dengan hasil perhitungan. Selanjutnya, campurkan terlebih dahulu semen dengan fly ash secara manual. 3. Masukkan batu pecah dan pasir ke dalam molen selama kurang lebih 5 menit. Kemudian matikan mesin dan masukkan semen yang telah disubstitusi sesuai persentase abu terbang. Selanjutnya, tuangkan air secara bertahap dan sesekali mesin dihentikan dan dicek keencerannya. Selanjutnya, setelah dicampur beton, siap diukur nilai slangnya, kemudian dicetak. Tabel 4, hasil pemeriksaan kandungan kimia abu terbang atau fly ash. Berat volume beton. Berat volume beton merupakan perbandingan antara berat beton dengan volume beton yang sangat tergantung dari komposisi material adukan beton yang direncanakan. Pengujian kuat tekan beton. Pengujian kuat tekan beton dilaksanakan setelah benda uji silinder berumur 28 hari. Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh nilai kuat tekan beton dengan adanya perbedaan variasi pengganti sebagai semen terhadap fly ash. Gambar 5, grafik hubungan antara persentase fly ash versus kuat tekan beton. Ini adalah grafiknya. Dari grafik terlihat hubungan kuat tekan dan persentase abu terbang, di mana terjal kenaikan kuat tekan pada beton seiring menurunnya persentase fly ash pada beton. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.